Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua kaum muslimin muslimat dimanapun berada selalu dalam keadaan sihat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighair hisab, masuk surga bighair hisab, masuk surga bighair hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin 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 amin. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, khususnya warga besar Nahdlatul Wathon dan warga besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah dimanapun berada, pada pertemuan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang pernah dialami oleh seorang warga Nahdlatul Wathon atau warga Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah yang tempat tinggal beliau di Kelurahan Jorong atau Kelurahan Kelayu Jorong. Orang tersebut atau warga tersebut cukup disegani, dihormati oleh khususnya warga Kelurahan Kelayu Jorong dan warga sekitar yang mengetahui bahwa siapa sebenarnya beliau itu. Sekitar tahun 2013 yang lewat, saya sedang berjalan-jalan menuju Kelurahan Kelayu Jorong. Saya melihat kiri dan kanan, ternyata di saat itu setelah sampai di Kelurahan Jorong dekat rumah beliau itu, saya melihat beliau sedang duduk-duduk di teras depan rumah beliau. Beliau itu cukup dikenal namanya oleh masyarakat khususnya Kelurahan Kelayu Jorong dan masyarakat luas, yaitu almarhum Haji Mursyidin Jorong. Pada suatu waktu, yaitu sekitar tahun 2013 yang lewat, saya mencoba untuk duduk di dekat beliau. Kemudian saya setelah duduk di dekat beliau itu, saya bercerita bahwa saya adalah orang dari suatu kampung yang tidak jauh dari Kelurahan Jorong, dan saya bercerita bahwa nama orang tua saya, asal usul saya. Kemudian almarhum Haji Mursyidin itu mengenal siapa orang tua dan keturunan atau silsilah dari saya itu tersebut. Setelah itu Haji Mursyidin bercerita kepada saya bahwa ada seorang pemuda Madinah. Kebetulan pemuda tersebut belum beristri dan anak orang cukup kaya di Madinah.
Namun kondisi pemuda itu bertahun-tahun sudah mengalami sakit yang tidak kunjung sembuhnya, walaupun sudah dicarikan dokter-dokter spesialis, ahli-ahli pengobatan dari luar, yaitu paranormal. Namun pemuda tersebut belum juga kunjung sembuh, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya seorang pembantu rumah tangga yang kebetulan berada di rumah tersebut bercerita kepada keluarga pemuda yang sakit itu, kalau anak bapak, anak tuan ingin supaya sembuh dan benar-benar sembuh kembali seperti semula, saya ingin bercerita kepada tuan-tuan di rumah ini. Lalu pemilik rumah itu mempersilahkan si pembantu rumah tangga itu untuk bercerita kepadanya. Di kampung kami ada seorang ahli pengobatan yang cukup terkenal dan cukup dihormati dan disegani oleh warga sekitar dan orang-orang yang mengenalnya, karena sudah banyak terbukti doa-doa yang pernah diperlihatkan atau di saat mengobati orang-orang yang meminta bantuan kepadanya. Namanya Haji Mursidin dari Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kalau bisa saya akan panggilkan Haji Mursidin tersebut yang ada di kampung kami itu. Jawaban si tuan rumah tersebut, ya, saya persilahkan kamu untuk pulang ke kampungmu dan panggilkan saya yang bernama Haji Mursidin tersebut. Lalu si pembantu rumah tangga pun karena sudah diberikan izin oleh tuannya, oleh majikannya, meluncurlah dengan menggunakan pesawat terbang. Pendek cerita, sampai di kampung di mana Haji Mursidin berada. Lalu si pembantu rumah tangga itu menceritakan kepada Haji Mursidin bahwa ada seorang pemuda di Madinah minta tolong untuk diobati oleh Pak Tuan Haji Mursidin. Sudah lama sekali pemuda tersebut menderita penyakit yang tidak kunjung sembuhnya, walaupun sudah diobati oleh orang-orang ahli spesialis pengobatan, bahkan paranormal, orang-orang yang ahli dalam mengobati berbagai macam gangguan-gangguan akibat ulah tangan makhluk, juga dipanggil untuk ikut mengobati si pemuda tersebut. Namun tidak bisa, belum sembuh seperti apa yang diinginkan oleh majikan saya di sana. Kemudian Haji Mursidin pun menjawab, insya Allah saya akan bantu majikanmu untuk mengobati anaknya yang sedang mengalami gangguan atau sakit.
Kemudian pembantu rumah tangga itu pun berpamitan kepada Bapak Haji Mursyidin dan kembali ke tempat kerjanya di Madinatul Munawwarah. Kemudian Haji Mursyidin pun menunggu apa perintah dari alam gaib. Kalau belum ada perintah dari alam gaib, Bapak Haji Mursyidin tidak bisa pergi, apalagi ke Madinatul Munawwarah yang cukup jauh dan harus menggunakan biaya yang cukup banyak untuk kita sampai ke Madinatul Munawwarah tersebut. Namun karena ada perintah dari alam gaib seperti apa yang diceritakan oleh Bapak Haji Mursyidin itu, seketika itu tubuhnya bergerak dan sampailah Bapak Haji Mursyidin di tempat di mana pemuda tersebut yang sedang sakit itu. Lalu kemudian Bapak Haji Mursyidin pun mengobati si pemuda tersebut. Namun tidak sampai sembuh, belum juga sembuh, walaupun sudah diobati oleh Bapak Haji Mursyidin. Kemudian Bapak Haji Mursyidin pun berpamitan kepada pemilik rumah tersebut bahwa nanti insya Allah saya akan datang lagi kembali ke sini untuk mengobatinya. Dan Haji Mursyidin pun kembali ke rumahnya di Kelurahan Jorong. Sampai 4 kali saya pulang pergi ke Madinatul Munawwarah untuk mengobati pemuda tersebut. Itulah cerita almarhum Haji Mursyidin Jorong pada saat itu. Lalu kemudian setelah cukup 4 kali bolak-balik pulang pergi mengobati si pemuda yang sakit itu, akhirnya berhasil sebagaimana apa yang diharapkan oleh si majikan pembantu tersebut, dan benar-benar sehat keadaan pemuda itu setelah 4 kali diobati oleh almarhum Haji Mursyidin Jorong pada saat itu. Cerita terus berkembang karena diceritakan peristiwa itu oleh orang demi orang, sampailah cerita tersebut kepada Tuan Guru Haji Hudatullah Muhibbuddin Abdul Aziz Kelayu Selatan. Mendengar atau mengetahui bahwa Bapak Haji Mursyidin itu pernah ke Madinatul Munawwarah untuk mengobati seorang pemuda yang sakit bertahun-tahun itu. Tuan Guru Haji Hudatullah Muhibbuddin Abdul Aziz itu memanggil Bapak Haji Mursyidin dengan melalui seseorang. Akhirnya pendek cerita, datanglah Haji Mursyidin itu ke rumah atau ke kediaman Bapak Tuan Guru Haji Hudatullah Muhibbuddin Abdul Aziz Kelayu. Setelah sampai di depan atau di tempat Bapak Tuan Guru Haji Hudatullah Muhibbuddin Abdul Aziz itu, lalu kemudian Bapak Tuan Guru Haji Hudatullah Muhibbuddin Abdul Aziz bertanya kepada Bapak Haji Mursyidin, saya pernah mendengar cerita
bahwa Bapak Tuan Haji Mursidin pernah mengobati seorang pemuda di Madinatul Munawwarah. Apakah benar kejadian atau peristiwa yang telah Bapak Tuan Haji Mursidin lakukan itu sampai mengobati orang di luar negeri atau di Madinatul Munawwarah? Saya ingin mendengar cerita langsung dari Bapak Tuan Haji Mursidin. Lalu Bapak Tuan Haji Mursidin pun menjawab, cerita yang Pak Tuan Guru itu memang benar terjadi dan saya pun pergi mengobati pemuda yang mengalami sakit itu sampai 4 kali pulang pergi untuk mengobatinya, baru dia bisa sembuh si pemuda tersebut. Lalu kemudian Tuan Guru Haji Hudatullah Muhibbuddin Abdul Aziz itu bertanya lagi, apakah Bapak Tuan Haji Mursidin itu menggunakan pesawat terbang atau dengan menggunakan apa sehingga Bapak Tuan Haji Mursidin itu bisa pulang pergi 4 kali dengan secepat itu? Bapak Tuan Haji Mursidin pun tertawa mendengar ucapan atau pertanyaan Bapak Tuan Guru Haji Hudatullah pada saat itu. Lalu Bapak Tuan Haji Mursidin pun bercerita bahwa saya tidak menggunakan pesawat terbang, saya tidak menggunakan mobil, tidak menggunakan kapal laut, tidak menggunakan motor. Namun karena saya diperintah, maka itulah yang bisa terjadi. Kalau saya berbuat, tidak bisa terjadi tanpa perintah dari alam gaib. Kalau ada perintah dari alam gaib, baru saya bisa laksanakan. Karena ada perintah dari alam gaib, saya bisa sampai kemana tujuan yang harus saya tempuh. Apakah lebih jauh dari Madinatul Munawwarah atau sampai ke Makkatul Mukarramah, dan dimanapun kalau ada perintah dari alam gaib, saya bisa sampai dengan karena atau sebab perintah yang datang kepada saya dari alam gaib tersebut. Itu jawaban dari Bapak Tuan Haji Mursidin. Mendengar cerita Bapak Tuan Haji Mursidin itu, Tuan Guru Haji Hudatullah itu tertarik sekali. Kalau demikian adanya, saya ingin sekali bisa seperti Bapak Tuan Haji Mursidin. Kita tidak perlu repot-repot mencari pesawat, tidak mengeluarkan uang. Begitu kita dapat perintah atau mau ke Makkatul Mukarramah, setiap waktu kita dapat sholat di Masjidil Haram. Mendengar ucapan Tuan Guru Haji Hudatullah itu, Bapak Tuan Haji Mursidin itu tertawa. Tidak bisa seperti apa yang kita bayangkan itu, Tuan Guru. Itu ucapan Bapak Tuan Haji Mursidin. Saya sendiri kalau tidak ada perintah dari alam gaib, saya pun juga tidak bisa. Itu cerita dari Bapak Tuan Haji Mursidin kepada
Tuan Guru Haji Hudatullah Muhibbuddin Abdul Aziz Kelayu. Lalu saya bertanya kepada Bapak Tuan Haji Mursidin, siapa yang memerintah Bapak Tuan yang katanya dari alam gaib? Apakah seorang wali? Apakah seorang malaikat? Apakah jin? Atau siapa kira-kira yang sebenarnya yang memerintah Bapak Tuan dari alam gaib tersebut? Itu pertanyaan saya sendiri kepada Bapak Tuan Haji Mursidin. Lalu Bapak Tuan Haji Mursidin pun menjawab saya, yang memerintah saya itu tidak tahu, saya tidak tahu, dan benar-benar saya tidak tahu apakah dia seorang jin, seorang wali, seorang malaikat. Pokoknya perintah dari alam gaib. Itu cerita dari Bapak Tuan Haji Mursidin kepada saya. Terima kasih. Semoga cerita yang saya sampaikan kali ini bisa menjadi renungan bagi kita dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lamu bissawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.